Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Pak Yosep itu guru saya di Kangen Water. Jadi saya berguru sama Pak Yosep 7 bulan yang lalu ya. Sebelum saya mulai, saya di Kangen Water ini 7 bulan ya, baru 7 bulan ya. Dan sebelumnya saya di rumah sakit 20 tahun lebih bergelut di rumah sakit ya. Nah, kenapa sekarang saya mendalami Kangen Water? Dan mungkin saya tenggelam ya, akan tenggelam di Kangen Water ini ya. Karena di sini kita bisa lebih banyak berbagi ya. Di rumah sakit skupnya hanya rumah sakit, pasien, keluarga, karyawan ya. Sangat sedikit ya, sangat kecil ya. Sementara ilmu harus ditebar ke luas, ke seluruh masyarakat ya. Di sini kita bisa berbagi ke masyarakat tentang kesehatan ya. Nah, di Kangen Water saya juga mendalami di sini ya, dan juga akan konsisten dan terus di sini ya. Karena di sini bisa lebih banyak berbagi. Pertama, berbagi pengetahuan, sharing ilmu pengetahuan, sharing kesehatan ya. Kemudian juga peluang-peluang usaha ya. Banyak sudah selama 7 bulan ini teman-teman semua terbantu dengan Kangen Water ini ya. Sebelum saya mulai sesi ini ya, saya ke bagian seksi tinjauan Kangen Water dari sudut kesehatan ya, bagaimana kerjanya di tubuh ya. Saya ingin tanya dulu di ruangan ini, siapa yang tiap hari minum air putih? Silakan tunjuk tangan. 100% ya. Jadi nggak ada yang nggak minum air putih ya. Di ruangan ini pasti semua minum air putih ya. Saya ingin lebih jauh bertanya ya tentang minum air ini. Siapa yang di ruangan ini yang minum air putihnya 2 sampai 2,5 liter per hari? Makin sedikit ya. Di mana kota seperti ini? Kalau saya bicara awalnya banyak gitu, hampir 100%. Begitu kedua 2 liter, 2,5 liter makin dikit, ya nggak sampai 10-20% ya. Siapa yang di ruangan ini sudah minum air Kangen Water? Alhamdulillah udah lebih banyak dari, tapi belum 2,5 liter ya minumnya. Nah ini Bapak Ibu ya, tadi kita sudah semua di sini ya, termasuk saya, pasti minum air putih tiap harinya. Nah sekarang saya mau ulas bagaimana efek air putih ini ke dalam tubuh kita ya. Bapak Ibu sekalian, tubuh kita itu terdiri dari air, 70% sampai 80% itu isinya air ya. Jadi bukan daging, air di tubuh kita. Di otot ada 80% lebih, di darah apalagi ya. Di otak, di ginjal, di tulang yang keras gitu isinya air, 22% di tulangnya. Nah air di tubuh kita tiap hari berganti Bapak Ibu ya. Air yang 3 hari, 2 hari udah nggak ada ya di tubuh kita. Berganti tiap hari keluar dan masuk. Air keluar melalui apa? Kita buang air kecil, buang air besar, keringat, penguapan, keluar air di tubuh kita ya. Nah, ketika keluar maka berkurang air di tubuh kita. Tanda awal kita kekurangan air apa Bapak Ibu? Tanda paling awal ya. Haus. Wah ini pintar semua ya. Jadi itu sinyal dari Tuhan kalau kita di tubuh kita kurang air, haus. Ketika haus kita minum. Nah ini yang jadi masalah. Ketika haus kita minum. Kita minum tujuannya menghilangkan haus ya. Padahal harusnya yang benar mengembalikan air ke tubuh kita. Tapi enggak, kita minum menghilangkan haus. Apapun yang ada di sekeliling kita, kita minum kalau kita haus ya. Ada yang merah-merah, ada esnya gitu segar-segar, kita minum, haus hilang. Memang haus hilang ya. Ada yang coklat-coklat, ada berbusa-busa segar, kita minum ya. Itu kita, termasuk saya dulu ya. Jadi apa yang kita minum hanya sekedar menghilangkan haus. Padahal apa yang kita minum itu masuk ke dalam tubuh kita akan mempengaruhi kesehatan. Setuju nggak? Mau bukti? Kalau tiap kali kita haus, nggak ada minuman lain, ada minuman beralkohol kita minum. Walaupun kadarnya 5-10% kita minum. Mabuk nggak? Mabuk ya. Anak muda sekarang oplosan diminum ya, langsung mati ya.
Yang paling ringan ya, tiap kali haus kita minum soda, tiap kali haus minum soda, hilang, segar ya. Setahun kemudian penyakit berdatangan. Ini apa yang kita minum akan sangat mempengaruhi kesehatan. Nah kalau gitu apa yang harus kita minum dok kalau kita haus? Pasti pertanyaannya begitu. Dari saya kecil, bapak-bapak, ibu kecil ya, sampai sekarang, secara medis air yang baik itu air putih yang harus kita minum, bukan air coklat, air merah, air kuning, air putih ya. Air putih yang harus kita minum. Nah yang jadi masalah lagi ya, air putih yang mana dok? Sekarang banyak air putih. Tadi sekian itu, ada 7. Mungkin kalau didemokan lagi banyak lagi ya air putih. Yang mana dok air putih? Nah ini pertanyaan lagi. Kenapa begitu banyak air ya? Bapak Ibu, kenapa begitu banyak air? Akhirnya masyarakat jadi bingung memilih air yang untuk kesehatan dia ya. Karena bisnis air sangat besar Bapak Ibu ya. Sangat besar bisnis air. Tadi seruangan ini nggak ada yang nggak minum air ya. Penduduk Indonesia 200 juta lah, nggak usah 230, 200 juta lah. Katakanlah setiap kali minum sehari satu orang 5.000 lah, itu paling kecil ya, minum 5.000 sehari, udah 1 triliun satu hari. Ini bisnis air ya, 1 triliun satu hari dengan satu orang minum 5.000 rupiah. Kita bisa minum 10.000, 20.000 ya minuman kita itu. Ini bisnis yang sangat besar air. Karena bisnis yang sangat besar, pengusaha-pengusaha mengabaikan aspek kesehatan, yang dilihat keuntungan. Ini bahaya. Yang jadi korban masyarakat yang tidak tahu. Sekarang banyak beredar di masyarakat air-air yang secara medis kalau ditinjau lebih jauh membahayakan, tidak sehat. Ada air yang tidak ada mineralnya. Ya. Reverse osmosis TDS 0, tidak ada mineralnya. Kalau Bapak Ibu mau tahu, air yang tidak ada mineralnya itu teknologi yang dibuat untuk kapal selam, kapal perang, kapal laut yang berbulan-bulan di laut. Sangat sulit mendapatkan sumber air baik ya. Adanya air laut yang begitu tinggi kadar mineralnya dan asin. Teknologi yang paling mudah ya dihilangkan semua mineral yang ada di air laut itu, disaring, dibuat saringan yang sangat kecil sehingga semua mineral nggak masuk. Jadilah air yang tanpa mineral, diminum oleh pelaut. Karena bisnis kembali, akhirnya teknologi ini dibawa ke darat. Yang di darat sebenarnya nggak perlu itu, karena banyak sumber air, mata air, ada sungai, ada segala macam yang bisa diolah lebih baik. Ada lagi sekarang air yang mengandung oksigen, mahal lagi, udah nggak begitu bagus, mahal ya. Saya dari sudut kesehatan ya, tinjau dari sudut kesehatannya. Air yang mengandung oksigen. Iming-iming iklan, kalau tubuh kita kaya oksigen, maka metabolisme akan meningkat, sehingga energi kita akan meningkat. Itu iming-imingnya, betul itu. Oksigen tinggi, maka metabolisme kita meningkat, kita lebih fresh ya. Tapi kita tahu kelarutan oksigen di dalam air sangat kecil. Kalau Bapak Ibu mau dapat oksigen yang baik, hirup napas dalam-dalam, aerobik, itu lebih membawa masuk oksigen melalui paru. Ya, lagi-lagi ada lagi yang air mengandung elektrolit. Elektrolit. Nah, elektrolit digunakan kalau kita diare terus ya bolehlah oralit ataupun air yang mengandung elektrolit karena begitu banyak elektrolit yang keluar ya. Nah tapi kalau sehari-hari minum elektrolit bukan nggak ada bahayanya Bapak Ibu ya. Kadar mineral yang terlalu tinggi masuk ke dalam tubuh itu akan mengendap di mana tubuh, bisa jadi batu ginjal, bisa batu empedu, bisa menyumbat pembuluh darah. Itu akibat mineral yang terlalu tinggi. Nah kalau gitu air apa yang baik? Air mineral. Air mineral yang baik, air putih mineral. Air putih mineral, mineral dalam kadar-kadar tertentu seperti aqua. Tadi layak minum ya, hijau deh, pH-nya juga nggak asam. Ada segala macam. Air mineral. Kenapa air mineral? Karena selain air yang keluar dari tubuh kita, ada mineral yang keluar bersama keringat, urin, segala macam. Mineral keluar harus digantikan. Kalau nggak digantikan, nanti kita kekurangan mineral. Udah kurang makan buah, makan sayur,
minum airnya yang tanpa mineral, ya siap-siap pengeroposan tulang segala macam ya. Ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi air yang terbaik itu air mineral. Tapi air mineral ini hanya air sehat ya. Dia tidak menyehatkan. Nah, ini ada saya buat istilah air sehat. Berarti air yang layak minum. Kalau kita minum tiap hari nggak akan menimbulkan penyakit. Tapi kalau kita sudah sakit atau mau sakit, nggak akan sembuh dengan air mineral ini. Kalau kita menderita diabetes, kanker, atau stroke, atau jantung, koroner ya, kita minum aqua tiap hari, harapannya sembuh. Nggak akan sembuh Bapak Ibu ya. Jadi air mineral hanya sebatas mengembalikan cairan tubuh dan juga mineral tubuh. Tidak bisa menyembuhkan penyakit yang sudah ada. Ini satu hal. Bapak Ibu sekalian ya, tadi sudah ditayangkan juga ya. Di dunia ini ada yang namanya air ajaib. Miracle water. Nah, kenapa dibilang ajaib? Karena diyakini dia bisa membantu proses penyembuhan penyakit. Bisa membuat kita awet muda. Ini air ajaib. Orang memburu air-air ini di penjuru dunia, diambil ya. Di Prancis ada Lourdes, di Meksiko ada Tlacote, di Jerman juga ada, di New Delhi juga, di Mekah ada Jam-Jam. Nah, Jam-Jam tiap yang umroh atau haji memburu air itu. Diburu. Orang yang haji atau umroh aktivitasnya tinggi, dia seger terus karena minum air ini. Fresh, pulang mukanya seger karena minum air ini. Nah, ternyata air ini selain tadi sehat, dia menyehatkan. Dia membantu proses penyembuhan penyakit. Tahun 65 tadi sudah ditayangkan ya. Jepang meneliti air-air ajaib ini. Ada apa sih dengan air-air ini? Air ini mahal ya, sampai ada dipalsukan di Tanah Abang kemarin dipalsukan ya itu. air ini, air ajaib ini ya. Jadi diteliti, ternyata ada 3 karakteristik yang membedakan air ini dengan air biasa. Yang pertama, alkalis ya. Air Jam-Jam kalau kita tes itu 9 pH-nya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua antioksidan. Dan bukan hanya antioksidan ya, ada king antioksidan. Rajanya antioksidan. Antioksidan yang ada di makanan, minuman segala macam kalah kalau kita ukur dengan antioksidan yang ada di air ajaib ini. Tinggi sekali kadar antioksidannya. Tadi sudah dibuktikan dengan demo ya. Yang ketiga, ini yang dahsyat ya, mikrokluster. Nah, air ini, jadi air itu rumus molekulnya H2O ya, H2O. Dia membentuk ikatan ya, dua ion hidrogen dan 1 oksigen ya. Ikatannya lemah sehingga molekul satu dengan molekul yang lain tarik menarik membentuk sekumpulan ikatan molekul, cluster. Air biasa itu 16 sampai 20 molekul, kumpulannya besar ya. Air ajaib itu 4 sampai 6 molekul. Karena kecil, dia bisa masuk ke dalam sel tubuh kita. Nah, ini dahsyatnya. Karena kecil kumpulan molekulnya, dia masuk ke dalam sel tubuh kita. Saya tadi Pak Yosef bilang 2 hari, 3 hari, saya balik langsung beli mesin ya. Bukan yang tadi antioksidan atau alkalin ya, karena mikrokluster ya. Berarti air ini bekerja di tingkat sel. Kalau saya yakini, karena ada latar belakang medis ya, sesuatu entah suplemen, obat atau dalam hal ini air yang bekerja di tingkat sel dahsyat Bapak Ibu ya, dahsyat ya. Kenapa? Kenapa saya bilang dahsyat? Jangan tepuk tangan biar tahu dulu ya. Kenapa dahsyat ya? Karena tubuh kita dibangun dari sel Bapak Ibu. Sel yang membangun tubuh kita. Kalau sesuatu bekerja di tingkat sel, berarti sesuatu itu dalam hal ini air bekerja di seluruh tubuh kita. Sel membentuk jaringan. Jaringan membentuk organ. Organ membentuk sistem organ, sistem tubuh. Contoh, sistem alat gerak rangka terdiri dari otot, tulang, dan jaringan ikat. Itu kan, jadi kita bisa bergerak dengan otot, tulang, dan jaringan ikat. Otot dibentuk dari sel otot, miosit. Kumpulan sel otot membentuk jaringan otot. Tulang dibentuk dari sel tulang, osteoklas.
berkumpul membentuk jaringan tulang. Ya, jaringan ikat sel epitel membentuk jaringan ikat, bersatu membentuk sistem alat gerak. Ada sistem peredaran darah, jantung dan pembuluh darah nadi, pembuluh darah balik, itu juga sel-sel semua. Sistem saraf, sistem pencernaan, sistem reproduksi, itu semua dibangun dari sel-sel Bapak Ibu ya. Ketika air ini bekerja di tingkat sel, maka apa yang nggak bisa diselesaikan dengan air ini? Saya nggak heran kalau ada yang stroke tiba-tiba 1-2 bulan berjalan lagi, nggak heran. Karena saya tahu prosesnya seperti apa. Yang kanker terbantu, yang batu ginjal hancur batunya. Banyak pasien karena bekerja di tingkat sel. Dan sel ada di seluruh tubuh kita yang membangun tubuh kita Bapak Ibu. Nah nanti saya akan ulas satu persatu ya karakteristik yang 3 hal ini ya. Yang pertama alkalais, yang kedua antioksidan, dan yang ketiga mikrokluster. Biar Bapak Ibu pulang dari ruangan ini ada bekal ya. Jadi ketika orang membicarakan tentang kangen water, oh yang dokter Arbain bilang ini, sampai detailnya Bapak Ibu ya, dari ujung sampai ujungnya. Saya bahas satu lah. Alkalais, ya, alkalais. Berarti dulu kita pelajaran SMA ada pH netral 7, di bawah 7 itu asam, di atas 7 itu basa. Kenapa alkalais ini sangat baik untuk kesehatan? Bapak Ibu sekalian, apa yang kita makan sehari-hari, mulai dari nasi, ikan, daging, siput, roti, segala macam semua itu, ketika masuk ke dalam tubuh kita akan menjadi asam Bapak Ibu ya. Akan menjadi asam. Yang basah mana dok? Yang basah itu sayur dan buah. Brokoli sangat basah itu, lemon sangat basah, pepaya, alpukat, jus alpukat kesukaan saya ya, itu basah juga ya. Nah, sangat sedikit yang basah. Jadi dari sayur dan buah. Tapi sebagian besar yang kita makan ini asam ke tubuh kita. Nah, penyumbang asam terbesar lagi aktivitas kita. Aktivitas kita. Stres, langsung tubuh kita asam. Kecapean, langsung asam tubuh kita. Kalau orang capek keringatnya bau apa? Asam ya. Nah, itu biar gampang aja nyontohinnya gitu. Kalau orang stres juga mukanya asam juga ya. Ya, ini biar kelihatan asam, memang asam itu di situ ya. Nah, stres, kemudian terlalu capek, kurang istirahat, polusi, itu semua menimbulkan asam di tubuh kita. Nah, kabar buruknya Bapak Ibu, kabar buruknya asam ini cikal bakal segala macam bentuk penyakit. Penyakit apapun mulanya dari keasaman, tubuh terlalu tinggi, kurang oksigen sehingga jaringan mulai rusak. Kanker sendiri terjadi karena tubuh terlalu asam, kekurangan oksigen, sel normal kita bermutasi jadi sel kanker yang hidupnya di suasana asam. Kalau orang kanker makan banyak, badannya kurus, kankernya makin besar karena diambil sama sel kanker ini makanannya. Sel normalnya menderita, makanya makin kurus. Dengan minum air kangen suasananya dirubah, sel kanker menderita ya, karena sel kanker mati di pH 8,5. Tapi dia berjaya di pH 5,5 ya. Nah, ketika kita suplai air kangen ini yang pH 9, dia menderita sehingga sel normal kita yang berjaya. Itu alkalin ya. Nah, kenapa di usia muda kita nggak jadi sakit ya? Jangan takut Bapak Ibu ya. Kita makan, nanti pulang dari sini nggak berani makan daging siput, wah repot juga, saya disalahin ya. Tetap boleh makan itu ya, tetap boleh makan itu. Jadi ketika masuk ke dalam tubuh kita, di tubuh kita ada sistem baper, homeostasis. Jadi semua asam-asam dari makanan, kemudian dari aktivitas, itu dinetralkan oleh tubuh kita. Ketika kita masih muda mampu menetralkan semua itu. Sehingga pH darah kita di kisaran 7,3, 7,4, nggak akan jadi asam pH darah kita. Kalau jadi asam masuk ICU ya, dokter anestesi sibuk ya. Asidosis metabolik ya. Ini bahaya ya kalau jadi asam. Tubuh kita nggak jadi asam ya, tetap dinetralkan. Dengan pengeluaran CO2 itu akan mengurangi asam. Dengan bantuan ginjal akan mengurangi asam ya. Dinetralkan oleh tubuh kita sehingga asam-asam yang tadi masuk dinetralkan, pH darah tetap terjaga dan tubuh masih tetap terjaga.
Tapi kemampuan membuffer ini, buffer alkalin, ketika usia 40 ke atas menurun. Mulailah berdatangan penyakit yang hipertensi, yang asam urat, yang asam lambung, yang asam lemak. Asam lemak ketika berkumpul di vena jadilah varises, hemoroid. Ketika berkumpul dia menumpuk di pembuluh darah arteri. Kalau di jantung jadilah arteri koronaria, ya. MCI segala macam, ya. Jantung koroner. Ketika berkumpul menyumbat pembuluh darah otak jadilah stroke. Itu karena kelebihan asam. Gaya hidup waktu muda, makan sembarangan, kurang minum air putih, kurang olahraga, akhirnya di usia 40 ke atas mulai penyakit itu berdatangan. Gaya hidup asam dan gaya hidup kurang olahraga. Nah, fungsi Kangen Water yang basah tadi menetralisir asam-asam tadi sehingga tubuh tetap terjaga. Mudah-mudahan dimengerti fungsi alkales di sini. Satu hal lagi Bapak Ibu tentang alkales ini. Di luaran sana banyak air alkalin, ya. Ada dua proses pembuatan air alkales dan alkalin, secara kimiawi dan secara elektrolisa. Ya. Yang secara kimiawi dengan menambahkan ion magnesium, kalsium, sehingga pH air akan meningkat juga. Ya. Tapi dia nggak ada antioksidannya. Ini ya, dia meningkat. Tapi ini nggak baik untuk tubuh. Kenapa? Terlalu banyak kalsium dan magnesium yang masuk ke tubuh akan mengendap juga di pembuluh darah, di ginjal segala macam. Akan membebani ginjal kita juga, lama-lama rusak. Jadi jangan minum air alkalin yang dari kimiawi, ya. Hati-hati. Tetap kalau nggak ada air kangen, minumlah air mineral biasa, ya. Air alkalin yang secara kimiawi nggak baik juga untuk kesehatan kita karena terlalu tinggi kadar kalsium magnesiumnya karena untuk meningkatkan pH tadi, ya. Nah, air kangen dibuat secara elektrolisa, disetrum. Nanti saya terangkan lebih detail, ya. Nah, yang kedua, mudah-mudahan alkalin nangkap, ya, manfaat untuk kesehatan kita. Antioksidan. Nah, selama ini masyarakat kalau bicara antioksidan yang diingat awet muda, kulit kenceng, muka bersih, ya, gitu ya. Itu kan yang diingat, ya. Tapi bagaimana kerja antioksidan ini di tubuh? Itu harus kita pahami, ya. Antioksidan bekerja di tubuh itu melawan radikal bebas, menetralisir efek dari radikal bebas. Nah, berarti kita harus tahu radikal bebas itu apa. Yang kita tahu radikal bebas itu asap rokok, asap pabrik, gitu ya. Bahan kimia segala macam itu radikal bebas. Ya, tapi definisinya apa? Kita harus tahu sampai ke sana. Radikal bebas itu senyawa atau molekul yang kehilangan satu elektron di elektron terluarnya. Kita tahu di sistem molekul itu ada inti atom, ada neutron, proton, elektron. Di bagian luar elektronnya selalu berpasangan. Nah, ketika elektron yang berpasangan ini hilang satu, jadi radikal bebas, dia nggak stabil, ya. Kalau kehilangan pasangan nggak stabil, ya. Biar udah tua juga kalau kehilangan pasangan pasti stabil, cari pasangan lain, gitu ya. Radikal bebas juga gitu. Ketika dia kehilangan satu elektron dan dia nggak stabil, dia mencari pasangan. Nah, bahayanya pasangannya itu ada di sel kita. Ketika masuk ke dalam sel tubuh kita, entah di kulit, entah di dalam tubuh, ya, dia ngambil elektron di sel tubuh kita, elektron dari sel tubuh kita, sehingga sel tubuh kita jadi rusak, nggak stabil. Dia diambil nggak stabil, ngambil lagi elektron di sel sebelahnya, kena pipi, kena kulit. Radikal bebas itu ngambil elektron di sel kulit kita. Nah, sel kulit yang diambil elektronnya, radikal bebas jadi stabil karena dia udah dapat pasangan. Sel kulit yang diambil elektronnya nggak stabil. Semua orang atau semua sel ketika diambil pasangannya nggak stabil, ngambil di tetangganya. Kalau kita nggak boleh, ya, pasangan kita hilang ngambil pasangan tetangga nggak boleh, ya. Jadi ngambil di sel tetangganya, ngambil sel tetangganya. Yang tetangganya diambil nggak stabil lagi, terus terjadi reaksi berantai sehingga membuat kerusakan jaringan. Nah, celakanya dia ngambil di dinding sel,
di dinding sel kita itu ada elektron terluar, diambil radikal sehingga sel kita rusak. Nah, dia ngambil elektron juga di DNA kita. Tadi radikal bebas kanker. Nah, ini dia ngambil di DNA kita. Di DNA ini faktor keturunannya. Ketika elektron diambil, DNA-nya berubah, sel bermutasi. Mutasi bukan jadi sel normal lagi, tapi sel ganas yang hidupnya di suasana yang asam. Beda ya dengan sel normal hidup di suasana basah. Ini proses radikal bebas seperti itu. Contoh yang real ya, tadi rokok ya, kulit jadi hitam ketika terjadi kerusakan, lama-lama keriput ya, proses pembusukan, penuaan. Nah, kalau radikal bebas itu masuk bahan kimia atau apa ke lensa mata kita, dia ngambil elektron di sel mata kita, lensa kita ya. Sel yang diambil elektron yang nggak stabil, ngambil ke tetangga, lama-lama lensa kita jadi keruh. Itu karena radikal bebas. Nah, kerja antioksidan seperti apa? Antioksidan bermuatan negatif, kelebihan elektron. Nah, ketika radikal bebas masuk ke kulit atau masuk ke dalam tubuh, ke jaringan, ke mata, ya, dia akan memberikan elektron ke radikal bebas ini. Diam loh, udah tenang gitu, jangan ganggu ini. Akhirnya sel kita terlindungi, ya, kayak satpam antioksidan itu. Jadi dijaga. Kalau sel kita terlindungi, maka proses penuaan tercegah, ya, nggak jadi proses pembusukan dan penuaan. Karena itu yang minum antioksidan dalam bentuk apapun awet muda karena selnya dijaga. Mudah-mudahan ketangkep ya bagaimana peran antioksidan terhadap radikal bebas ya. Yang ketiga, mikrokluster. Mikrokluster itu tadi molekulnya kecil ya. Jadi kumpulan molekulnya 4 sampai 6. Dia masuk ke dalam sel, kemudian membawa antioksidan dan alkalin, asam-asam hasil metabolisme yang berupa racun dinetralkan oleh alkalin. Kemudian radikal bebas karena penyakit atau hasil metabolis dinetralkan oleh antioksidan. Kemudian ditarik keluar, dibuang melalui tadi di awal keringat, urin, buang air besar. Itu racun semua yang dikeluarkan melalui air yang kita minum. Kalau air yang kita minum bukan air yang sehat, bahkan tadi bisa racun yang kita minum, Pak Yosef tadi quote-nya, bagaimana dia bisa membersihkan tubuh kita? Jadi kalau kita minum, kemudian keluar lagi melalui buang air besar, buang air kecil, keringat, itu kita di steam tiap hari. Bayangkan Bapak Ibu setiap hari, pagi hari minum 2 gelas air kangen, kemudian di jalan bawa air kangen, terlindungi sepanjang. Setahun kemudian ibu bapak ini lebih muda dari sekarang, jamin. Mau? Ya, biar lebih jelas lagi, gimana dok air bisa jadi antioksidan dan juga alkalin ya. Terpaksa kita harus lihat ke mesin, bagaimana kerja mesin ini. Saya perlu gambar ya. Tadi saya sudah jabarkan 3 karakteristik air kangen atau air ajaib yang ada di dunia ya. Bagaimana kerjanya di tubuh. Saya lebih detail lagi, tadi kerjanya di tingkat sel. Berarti kita harus bicara tentang sel, gitu kan Pak ya? Sel tubuh kita Bapak Ibu, seperti ini. Sel ya. Ini ada dinding sel yang terbuat dari lapisan lemak, ya, lipoprotein. Dan ini sel tubuh kita. Nah, di tubuh sel ini generator listrik Bapak Ibu ya, ada setrumnya, ada muatan listriknya. Karena itu kita semua itu bergerak, itu aliran listrik. Jantung berdenyut itu aliran listrik. Kalau listriknya padam, jantung kolap. Jadi ada aliran listrik. Nah, di dalam sel ini, di dalam sel ada intinya di sini ya, ada inti sel ya. Di sini ada mitokondria, tempat metabolisme, ada ribosom, tempat pembentukan protein, ada peroksisom, menghancurkan racun-racun, ada inti. Sel di dalam sel bermuatan negatif, bermuatan listrik negatif. Di luar sel bermuatan listrik positif. Karena ada muatan negatif dan muatan positif, maka ada energi potensial listrik. Kalau di sini disebut potensial membran. Nah, tegangan potensial membran ini yang akan mempengaruhi keluar masuknya
zat-zat atau molekul-molekul ion-ion ke dalam dan keluar sel. Nah, seperti itu. Nah, dalam keadaan normal sekitar 50 sampai 200 milivolt tegangan ini. Nah, tegangan ini. Orang yang tua makin menurun, atau orang yang sakit makin menurun tegangannya. Karena itu, nah fungsi yang masuk apa sih? Di darah kita menghirup oksigen ya, masuk ke paru, kemudian di alveoli, masuk ke arteri, masuk ke jantung, disebar melalui aorta ke seluruh tubuh, masuklah ke sel. Itu oksigen masuk ke dalam sel. Kita makan nasi, kentang tadi segala macam, kemudian dicerna karbohidrat, jadilah glukosa. Nah, itu hasil akhir dari beras ya, yang kita makan, glukosa. Glukosa ya, karbohidrat ya, ujung dari. Nah, ini masuk ke dalam sel. Kemudian di mitokondria ini bertemu dia oksigen ditambah glukosa jadi energi dan CO2. Sini CO2 di dalam dan air. Awalnya asam karbonat. CO2 ini dikeluarkan melalui dinding sel ini, keluar melalui dinding sel ini. Kemudian masuk diikat oleh hemoglobin. Nah, biasanya darahnya jadi hitam ya. Masuk ke pembuluh darah pena, ke jantung, ke paru-paru, dibuang, keluar napas, keluarlah CO2 ini. Ya, jadi masuk, ini namanya respirasi sel, pernapasan tingkat sel ya. Jadi kalau kita hirup napas, oksigen masuk, disebarkan ke seluruh tubuh, masuk ke sel, ketemu dengan yang kita makan, dibakar jadi energi, kita bisa beraktivitas ya. Nah, itu dipengaruhi oleh tadi ini, potensial membran ini. Orang yang tua, kenapa cepat lemas orang tua? Kemampuan masuk oksigen dan makanan di sini dan mengeluarkan CO2 dan juga racun-racun dari dalam sel menurun, sehingga kemampuan metabolisme menurun, sehingga gampang lemes ya. Nah, itu orang sakit kenapa lemes? Seperti itu juga, kemampuan masuk dan keluarnya O2 dan glukosa dan keluarnya racun dan CO2 menurun, sehingga banyak racun tertimbun kalau orang sakit di sini. Nah, ini kerja di tingkat sel. Jadi oksigen masuk ke dalam sel, ketemu makanan, dibakar jadi energi. Kemudian CO2 dikeluarkan dan racun-racun dikeluarkan, dibuang melalui keringat, urin, buang air besar, segala macam ya, pernapasan ya, membuang racun-racun, toksin ya. Jadi toksin keluar. Nah, seperti ini. Nah, apa hubungannya dengan mesin Kangen water dan juga air Kangen water? Saya kasih ilustrasi di sini. Mesin ini air biasa ya. Ini air biasa H2O, molekulnya besar-besar ya. Kemudian melalui filter, ada filter yang hitam itu, box hitam itu difilter. Komponen yang ikut di dalam air ini akan tertinggal. Ya, nanti akan masuk air murni di sini, H2O. Nah, setelah filter ini ada platinum berlapis titanium, ada 7. Ini teknologi yang dahsyat, ada 7 plat titanium. Dialiri listrik sebesar 230 milivolt ya, bukan milivolt, 230. Nah, luas permukaan ini sangat luas, Bapak Ibu. Dilalui dan dialirkan listrik 230 watt. Nah, air yang tadi rumus molekulnya H2O terdisosiasi, pecah dia, di strum pecah. Jadi ion hidrogen dan ion hidroksida. Nah, ini yang berperan. Tadi antioksidan itu bermuatan negatif ya. Ion hidroksida ini jadi hidrogen aktif ya, akan kembali nanti masuk ke sini ya, ke tingkat sel tadi ya. Ini juga yang akan meningkatkan basa alkalin ya. Nggak ada sama sekali penambahan bahan kimia. Jadi murni air yang dipecah oleh sistem kerja mesin ini. Di luar sana ada juga mesin-mesin yang sejenis ini ya.
Tapi jangan salah Bapak Ibu, ini dipatenkan plat yang lebar ini dan tegangannya ini. Mesin yang di luar sana tegangannya nggak sebesar ini, platnya nggak sebesar ini. Kemampuan mendisosiasi air nggak ada, sehingga perlu penambahan bahan kimia. Yang namanya proses alkalinisasi ya, alkalinisasi jangan salah ya. Kan Bapak Ibu mungkin sering dengar ada air alkalin di luar sana ya. Proses alkalinisasi itu ada dua cara, secara kimia dan secara elektrolisa. Yang di luar sana secara kimia dengan menambahkan magnesium, kalsium, akan naik juga pH-nya, akan terjadi juga alkalinnya. Tapi kurang baik untuk kesehatan. Kenapa? Terlalu banyak kalsium dan magnesium mengendap juga di pembuluh darah, di mana sendi segala macam. Nggak baik untuk kesehatan. Jangan hanya cari alkalin, tapi komponen yang lain ikut jadi mengendap, merusak tubuh kita ya. Mudah-mudahan ketangkap ya. Kangen water bukan dengan kimia, dengan disetrum, nggak ada penambahan bahan kimia, magnesium, kalsium segala macam ya. Nah, ini murni disetrum, dipecah airnya, nggak ada magnesium, nggak ada kalsium ya di sini yang diurai sehingga meningkatkan pH, nggak ada di sini. Tapi yang di luar sana mesin-mesin yang ada yang klaimnya hampir sama dengan Kangen water itu nggak seperti ini cara kerjanya, tapi menambahkan ini ya, bahaya untuk tubuh. Nah, sekarang saya kembali ke sini. Tadi air dipecah jadi ion hidrogen H2O ya, H2O dengan proses elektrolisa dipecah jadi ion hidrogen dan ion hidroksida. Ion hidroksida ini setelah dipecah kita minum kan, bentuknya dalam bentuk ini, dan juga molekul air yang sudah kecil ya, dia akan masuk ke bagian atas sel molekul air ini H2O ya. Nah, ion hidroksida ini akan lari ke muatan negatif, akan lari ke muatan positif sini, ion hidroksida. Ion hidrogen ini muatan positif akan lari ke dalam sini, sehingga potensial membran yang tadi ini akan meningkat ya, dengan penambahan ion-ion ini. Karena meningkat penambahan potensial membran, sehingga transfer oksigen dan glukosa itu lebih mudah ke dalam, dan pembuangan racun keluar dari sel lebih mudah, CO2 lebih, sehingga metabolisme meningkat, energinya akan meningkat, sehingga orang yang minum air Kangen vitalitasnya sangat tinggi. Kenapa? Proses pembakaran glukosa jadi energi ini menghasilkan energi lebih cepat, pembuangan racun lebih cepat. Mudah-mudahan ketangkep ya, ini agak sedikit teoritis ya. Nah, ion hidroksida ini sebagai satpam di sel sini. Ini dia bermuatan negatif, kelebihan elektron. Ketika ada radikal bebas mau ngerusak dia karena nggak stabil mau ngerusak sel, langsung diberikan di sini sehingga nggak merusak sel. Ini kelebihan elektron ya, langsung ditangkap sehingga sel terlindungi. Itu efek awet muda ya. Jadi ini menghasilkan potensial membran meningkat, kemudian terjadi metabolisme pembakaran makanan dengan oksigen meningkat, menghasilkan energi, orangnya jadi lebih fit, pembuangan racun meningkat, orangnya jadi sehat ya. Kemudian selnya terlindungi, orangnya jadi awet muda. Ini gambaran di tingkat sel ya. Mudah-mudahan kalau nanti masih ada yang kurang jelas, boleh nanti ada diskusi langsung dengan saya ya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari paparan saya ini, ketika Bapak Ibu semua di sini minum air Kangen setiap hari, proses pembuangan racun dari tubuh ibu bapak ini lebih cepat, sehingga penyakit bisa teratasi. Namanya penyakit itu sudah racun dan menghasilkan racun. Proses pembuangan racun dipercepat melalui keringat, urin, kemudian buang air besar, Bapak Ibu akan sembuh dari penyakit. Satu. Yang kedua, metabolisme tadi, pembakaran makanan-makanan yang kita makan akan meningkat, sehingga vitalitas Bapak Ibu di sini semua ketika minum air Kangen setiap hari akan meningkat. Yang ketiga, ini yang ditunggu-tunggu yang udah menjelang tua ya. Karena sel terlindungi,
dia berefek tadi dengan antioksidan, dia berefek sel awet muda ya, dengan mampu meregenerasi, membelah diri menjadi sel-sel baru, efeknya awet muda. Kesimpulan yang kita bisa ambil di sini, ketika ibu membiasakan diri minum tiap hari air Kangen, mengganti air ibu yang selama ini diminum, ibu akan bebas dari penyakit, vitalitas tinggi, dan awet muda. Mau nggak? Ya, itu yang bisa saya sharing ya. Mungkin ini pertemuan pertama, nanti bisa share melalui kontak langsung atau apa ya. Tapi kesimpulan yang kita bisa ambil itu, mau mengganti air minum Bapak Ibu semua? Change your water, change your life. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.